Rising Wolf 0 Oke. kalah suara. Benar banget, langsung aja Pertandingan siap-siap antara makan. RRQ Hoshi Welcome to Land of melawan Dawn. Genflix Arrow Wolf. Alright, this is it. Karena sebenarnya aku nggak semangat nonton. Fredo dengan menggunakan petinjunya yang akan melawan dengan penendang kita. Gara-gara semalam. Ada Cho Psycho. Klasiko cowok, klasiko Ini nggak petarung ya? semangat Cowok nontonnya. itu Muay Thai ya? Muay Thai kan? So ini kungfu. 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 Soalnya kan ada salah satu katanya in the world of. Tapi lihat first blood-nya Hey. justru. Hey, What? what happened? Dan nice, teriakan yang cukup menggelegar di sana dan langsung Wih. diamankan 1 poin kill tanpa kita sadar di menit-menit awal. Fredo, si bocah tengik yang kembali lagi bermain dengan tengiknya. Bentar. Aku nggak tahu apa yang terjadi tadi barusan. Dia cuma tiba-tiba ngejab dan ada flicker yang sudah digunakan oleh seorang Fredo. Namun Skylar, ini adalah seorang jaguar yang membutuhkan sekali early advantage dengan hadirnya sebuah buff. Dan kali ini dia bakal mungkin sedikit kedinai dari segi rotasinya. Hati-hati sama battle. Dia bisa aja mengganggu dengan Mountain Choker karena bentar lagi dia bakal level 4. Iya, ini kebuang banget waktu yang dimiliki oleh Skylar di bagian tengah dari pertempuran yang mulai pecah. R7 masih ingin mundur, hanya saja Rinasmi lompat ke bagian depan. Dragontail itu dia langsung dikeluarkan aja. Bocah tengik is Cyclone back, brother. Fredo kembali menzoning dengan PD tas dilakukan oleh seorang Fredo. Melihat ada satu orang sana, cry baby cry. Ditujukan oleh seorang Fredo. Second eye langsung maju lagi, diganggu Skylarnya. Dapetin pasifnya Jeffnya. Cukup sakit, tidak ada berikan ada play dari Dasmi. Fight dipasangkan di sana dan bahkan masih bisa flicker dari seorang Finnya. Dikejarkan tidak ternyata dan langsung cabut begitu saja. Wah, tapi sekarang kita lihat lompat ke depan Quad Shadow tadi gagal untuk mendapatkan purple buff-nya dan sekarang Battle memiliki double purple buff. Sudah Bisa jadi. jatuh tertimpa tangga pula, itu yang terjadi sama Skylar. Udah terkena first blood kali ini walaupun mendapatkan satu assist, tapi dia harus kehilangan purple buff-nya. Masih level 3 dan kali ini masih level 3. Dan bahkan Vine juga harus hilang lagi dan lagi. Ini Fredo benar-benar Aduh, nggak semangat cowok nonton RRQ kayak gini cara mainnya. Poin penting yang terakhir dari RRQ Hoshi bermain dengan percaya diri, tapi tampaknya Semuanya justru udahlah, malah namanya Genflix Arrow Wolf yang percaya bermain kan, dengan Mas. percaya dirinya. Masih level 3, belum ada level keempat. Jadi seorang Skylar dia satu wave lagi, satu gerobak mungkin akan mendapatkan satu level tambahan. Belum level 4 ternyata masih butuh sedikit farmingan lagi, tapi Fredo-nya justru malah level 4 duluan. Ada orange buff yang ditahan dan bahkan lihat dimain-mainin dengan santainya Fredo. Bocah tengik satu ini mengganggu pergerakan dari anak-anak RRQ. Bingung mau nge-zoning kemana. Fredo flicker ke arah belakang, tidak ada second eye. Masih cek ke arah belakang juga ada botol. Mencoba untuk tas lagi dengan PD-nya. Fredo. PD banget. Permainan yang dipertontonkan oleh Fredo. Sementara Finn masih mencoba untuk mengganggu. Clay-nya juga udah ngambil posisi di bagian atas, di bagian bawah. Watt dan R7 beradu aja. Robot ini ngacak-ngacak ke arah bocil cilik yang menaikkan bola, tapi dia masih selamat. Sedikit lagi. Fredo jadi hadir. Ini dia cry baby cry. Betul kali Nangis sudah dan tuh, R7 menang pula. Tapi di atasnya dari Yuzongnya Viva, RRQ dan ada stiker lemon juga. 3 melawan 1, justru malah Rinasminya ditumbangkan begitu saja dari sang naga Dragon from Hell yang belum dikeluarkan. Mountain Shocker kali ini bakal ada juga teleportasi dari seorang Finn dan juga Saigo, tapi tidak berhasil menculik seorang battle yang lebih cepat untuk mengamankan purple buff-nya. Ini dia Clay masih di dalam rerumputan, melihat aja dari kejauhan kalau Skylar tadi mengamankan satu minion. Botol udah level 7, nikmat banget. Turtle jungle demi jungle udah dia amankan. Diversion kemana saja. Ada Fredo, surprise! Dan langsung di knockout strike begitu saja oleh seorang Fredo si bocah taging dari Genflix Arrow Wolf. Iya, tapi purple buff mirip Genflix Arrow Wolf udah mulai dicolong-colong, ada mulai digocek-gocek aja. WF langsung dikeluarkan begitu aja. Play udah ada beliau dan dia pun selamat, tapi Bottle akan kehilangan purple buff-nya. Yes. Turtle juga sudah mulai muncul, diawasi oleh Skylar-nya yang tertinggal di early game-nya menuju ke arah Turtle untuk mendapatkan SP-nya. Fredo lagi-lagi bermain sendirian di sana, mendapatkan pasifnya Jeff lagi. Knockout strike-nya tidak berhasil knock up seorang Finn-nya, diganggu begitu saja. Fokus Mountain Shocker sudah dikeluarkan. Fredo terlalu off saja, bahkan dari Rasmi Dragon from Hell-nya mengincar ke arah belakang. Albert si bocah lihat di sana, dia harus tumbang dan bahkan didapatkan juga Uranus
harusnya 1-2 bahkan player dari RRQ Hoshi harus hilang dan battlenya Aduh, enak Cok, gak banget. semangat kali, Yes, Cok, Finian ngomong karena kayak takut dan masih ada gini, bisa RRQ. diamankan untuk Genflix Aerowolf. Wow, seperti apa speed yang dipermainkan oleh Genflix Aerowolf. Kenceng banget dari awal loh Profesor KB. Ini pertempuran Aduh, juga Saiko masih udah terjadi ngapain? lagi. Saiko mengeluarkan Dragon. Duel Dragon, tapi Aduh. Linas nih belum bisa ditumbangkan. Seperti yang aku sudah duga-duga di awal, ini yang bakal jadi penentu adalah Finn dan juga Clay-nya. Jalan seperti apa yang akan dibuat oleh kedua support ini. Namun sayangnya, semenjak Skylar terpick off, ini bakal jadi berat banget. Kenapa? Karena battle-nya lihat 003, snowball yang jelas banget. Perbedaan 2000 network dan Finn mungkin dalam What's the jab? ancaman. One more hit, knockout strike. Satu jab lagi, flicker. Jabnya mana? Enggak ada, ternyata berhasil digocek oleh Finn Calvin. Dan bahkan masih ada bantuan juga damage dari seorang Hayabusa. Up top shield-nya juga melindungi Finn. Dan justru malah Fredo si bocah tengiknya harus ditumbangkan tadi. Iya, nggak mau sedikit offside hal yang dilakukan oleh Fredo, tapi di bottom lane-nya Clay. sini lagi Oh. Albertnya berbang hilang, bottom lane dihancurkan. Nice, teriakannya benar-benar menggelegar dia Piala Arena. Satu persatu, satu tim fight dibalaskan tim fight lainnya. Tapi purple buff ya dari seorang Skylar benar-benar ingin mendapatkan farmingan lebihnya, mencuri satu persatu jungle dan juga buff milik Kevin Jawab. Tas. Well, Dragon. Fredo si bocah tengik ditantang oleh Saiko dari Nasmi juga Dragon from Hell. Dan bakal ada diversion, tidak berhasil membawa kemana-mana, malah membawa kematian seorang Finn. Wow, gila didorong tadi, lihat gak sih? Diversion nih, timingnya udah mau nutup. Didorong sama Nota Strike biar keluar. Shadow kill buat Shadow dan bahkan balikin lagi oleh Skylar, bahkan ada satu lagi tapi lihat oleh buffnya untung saja masih ada dibujuk, tapi lihat di belakang ada Psycho mengincar karena battle tidak ada Dwarf Dragon, tidak dikeluarkan, masih cooldown. Ini benar-benar team fight yang tidak ada hentinya. Skylar maju lagi, belum ada ultimate yang dikeluarkan, masih sama-sama nggak punya ultimate. Yap, cukup menurun lagi tempo permainan dari Genflix Aerowolf dan juga RRQ Hoshi. Purple buff-nya kembali berhasil diamankan oleh Skylar untuk saat ini. Lele mau balik kemana itu? Hati-hati, ada Mountain Shocker, bisa berubah jadi Mountain Shocker. Menit 7 Blade of Despair, seperti yang Cornet sering bilang sebagai salah satu user Yusin Shin juga sangat berpengaruh dan team fight-nya masih berlanjut ternyata. Dwarf Dragon Psycho. diversionnya ke arah mana Fredo-nya sudah ada crossbow tag dari seorang Albert yang killing spree dari Skylar ya sudah mulai melakukan satu shoot dia juga hilang. Nice. Uranusnya berhasil Udah mendapatkan mati tuh, shoot, masih ada sampai bentuk dia syawal. mati. Rinaspi sendirian di depan, R7 balik lagi, dibantu lagi R7. What are you doing? Dia meninggoy begitu saja, tapi lihat Skylar ya fokus karena turtle yang tidak peduli dengan team fight-nya. Yang dia butuhkan hanya kuda-kuda kecil di sana dan langsung didapatkan oleh tim RRQ Hoshi. Wow, udah ketemu seperti apa pola permainan dari RRQ. Mereka perlahan udah mulai membalaskan keadaan, stiker udah dikeluarkan, udah mulai menemukan titik nyaman untuk Skylar. RRQ bisa. Yes. Menuju ke Endless Battle ini masih bisa snowball. Kalau bisa melihat dari sini, Skylar harus membutuhkan farming yang lebih cepat lagi, menyusul gold dan bahkan level dari battle. Karena dia masih ketinggalan satu level. Albert dan punya Demon Hunter Sword. Albert bakal jadi jawaban untuk late game dari RRQ Hoshi. Alright, menuju ke arah atas ini kalau semakin di drag to the late game, RRQ Hoshi bakal punya keuntungan banget. Mereka punya satu Martin Albert, tapi lihat di sini. Oh, tertampar skuter di sana. oleh Bisa seorang pula Battle. dia udah kena kayak gitu, nggak my berangkat, God, cuy. damage-nya gede banget dan Albert Astagfirullah. hanya terdiam membisu di rerumputan atas 50. Iya, mungkin menyangka dirinya tidak ketahuan, tapi ternyata malah ketahuan. Tapi di bagian tengah udah ada pertempuran yang hampir pecah lagi, ditumbuk aja pinggangnya. Psycho mau kemana kau nak? Tapi masih bisa selamat. masih ada Finn, satu hit terakhir. Psycho nggak kuat lagi. Shadow kill masuk, tapi damage-nya mulai terbagi. Skylar. Skylar mau kemana? Hilang sepertinya. Shutdown berhasil didapatkan. Berantakan kali, Cuk. Dipaksakan Fredo flicker arah depan, Finnya masih bisa flicker lagi ke arah belakang, mencoba untuk mendapatkan at least satu turret di arah tengah. Ada 4 hero Renasmi sekarang di sana, masih ada Fredo juga dapat masih menangkap strike, diangkat di tas dan Cry, baby Cry, what? Flicker ke arah Gak ada depan. ngaruhnya, Cuk. Udah Genflix. GG. Cry, baby Cry. Genflix Aerowolf benar-benar menekan, memberikan pressure terhadap sang raja. Gila, cakep. Flicker ke Ini belakang. bukan raja, Cuk. Cakep, Flicker Ini ke depan. apa ya? Tapi tidak sampai di situ. Ada diversion kemana Tidak saja gini, dari gini. seorang Finn yang Tidak. memberikan kejutan terhadap seorang Wat Awas Super Awas Supriyadi.
dikagetin lagi dengan adanya teleportasi yang tepat berada di belakangnya. Yes. Punggung dari gadis kecil ini langsung diretakkan begitu saja, tapi Fredo Kitty udah melihat lagi, stikernya mulai dikeluarkan, belum mau masuk ke bagian dalam karena nggak mau terlalu memberikan nyawanya seperti yang tadi. Terlalu beresiko Stiker sih. Genflix. Iya. Terlalu beresiko sih kalau misalkan kayak tadi. Tapi emang satu buah momen dari diversion kemana saja yang Finn lakukan ini menjadi kunci bagaimana Genflix Airwolf ke deny karena Lordnya udah mulai muncul dari Diversion momen. kemana saja, Kemana mau nih? kemana sayang? Kemana nih? Ke arah rumputan belakang, ada Finn, ada Battery Ninja, tapi lihat ada Aduh, Fredo Finn-nya yang mati, mencoba Cok. untuk langsung membackup Nggak dua Dragonnya jelas, karena nggak penampakan jelas. tapi tidak ada Teleportnya nggak jelas. Dan kali ini diversionnya tidak Nggak jelas berjalan dengan teleportnya. cukup baik karena mereka harus kehilangan kedua playernya. Sang Gigi, Raja, energi, bos. oh my god, Lordnya ini Kayak terbuka mana bebas. begitu? Skylar satu melawan satu dengan Dinasmi tapi tidak mau dilawan dan bahkan Lordnya mungkin akan diikhlaskan di sini. Wah, sebuah percobaan teleportasi yang bisa Itu dibilang teleportnya. Gatot gagal total. Hilang dua playernya di saat Lord udah muncul di Land of Dawn, Profesor. Dan bahkan miskalkulasi tadi ketika keluar rotation dispersinya tidak connect ke arah seorang battle sehingga battle-nya tinggal Tresos ngegeser badan dan ternyata Way of Dragon dari Psycho itu tidak pada tempatnya. Dia yang langsung dimakan oleh Clay karena Clay langsung Chaos Assault, darkening penetrasinya udah sangat tinggi apalagi dia udah punya lightning transition kali ini. Oke. Fredo dengan stiker menunjukkan otot-ototnya sebagai petinju dari seorang Fredo. Cry baby Bandel cry banget, again ya and again. Allah. Fredo. Si bocah tengik yang kembali hadir di Land of Dawn masih mencoba untuk recall, menunjukkan ketika dia lagi memukul. Hey. Recall, hey. Menunjukkan stiker-stikernya di sana. Menangis lagi. Tangisan dari seorang Fredo memancing keributan sang raja. Belum ada Dragon from Hell, belum ada ultimate dari seorang Yuzongnya. 1, 2, 3, 4. Bahkan udah mulai berkumpul di atasnya. Lord sudah mulai masuk. Rinasmi Dragon from Hell mengincar ke arah belakang, intervene-nya dalam Bird yang mau choker, memukul mundur semuanya, diusir sama sang serigala Psycho. Juga habis flicker ke itu. arah belakang tapi pasti dia berhasil mendapatkan satu orang. Amber flicker tapi diganggu sama seorang Clay-nya. Lihat Ambernya juga sekarang di sana tapi masih bisa mendapatkan satu point kill. Mencoba ditahan, diversion kemana saja, tidak mengantarkan siapapun, hanya mengantarkan seorang Finn, seorang di belakang mencoba untuk diversion, rotation dan bahkan masih mencoba Yo, untuk dapetin energi, satu shot lagi oke. Habis tuh orang itu semua. Nice. Terlontarkan di sana dan bahkan 4 orang dari Genflix Airwolf harus hilang. Dua besar Taren itu kan dengan 4 orang sekaligus ayo, masa dari gitu doang Genflix. sih? Dorongan dari Dinasmi yang di Ya awal Allah. tadi membuka Orang ini main war apa yang yang deg-degan, begitu Cok? panjang, Profesor. Dan mahal banget tadi satu didengarkan 4 dan satu diversion akhirnya menyelamatkan nyawa Ini kok sampai dari teman-teman belakang anarki ya? host ketika ada Benar. triple Benar. stun dan triple rotation. Dan kalau misalkan ngebagi dari shadow killnya semuanya benar-benar kebagi rata, bahkan Fredo nggak bisa mainin absorb-nya lagi dan ini makin intens tentunya untuk kedua belah tim. Wah, masih ada napas tambahan lagi untuk RRQ Finn dibakar Sakit banget itu. R7 sang penyelamat pakai choker. Ih, masih bisa kabur dan masih bisa cabut dari seorang Finn. Calvin Masih bisa selamat hit terakhirnya tadi. Luar biasa sekali gocekan dari Ayo Finn. RRQ bisa. Oh my Jangan tak god. gua tambah pusing tuh. Ini Masuk lawan benar-benar Genflix baru aja. game satu yang benar-benar Berat kali, intens Cok. dari kedua tim. Kuat sekarang Dan timnya bahkan sekarang. ini juga Masih membuat sampai di season dari ini aja, item-item seorang one-one-nya perlahan demi perlahan mulai menyusul, mulai penuh pelan-pelan. Dan Fredo, lihat Fredo udah nggak bisa setengik di awal-awal. Dia juga harus berhati-hati menjaga posisinya. Dan siapa yang akan memberikan surprise duluan, itu mungkin satu titik di mana mereka bisa mendapatkan satu keunggulan. Masalahnya RRQ Hoshi punya diversion dan bahkan udah ada Necklace of Durance sehingga ini bakal menguntungkan RRQ Hoshi ketika mereka ingin melakukan surprise kayak tadi. Mereka nempel 3, namun Rinasmi dia juga udah punya Hunter Strike di mana ini akan membantu sekali movement dari Black Dragon Form. Tentunya akan sangat lebih menyakitkan ketika punya udah memiliki Going One dan Albert menuju ke arah Athena Shield untuk meminimalisir damage daripada Clay dan juga Watt yang dari tadi sangat mengganggu di lini depan. Yes. Iya, ini wah mereka di zoning sejauh ini loh, tapi udah ada pergerakan, udah ada teleportasi. Tadi kita lihat di tengah mereka berkumpul pelan-pelan banget seperti dua Minggu desa lagi yang lagi ingin minggu Oke, di atas dan di 14 bawah masih detik sama-sama lagi. bersembunyi karena Berapa 12 kali detik itu? lagi Lord akan muncul. Jangan kasih tahu, jangan kasih tahu.
Dikasih tahu, jangan kasih tahu. Wah. Ini akan Boki. Lordnya sudah muncul, bokapnya Hylos. Ini dia, garis keturunan dari Hylos sudah muncul di Land of Dawn. Yes, tapi dia ternyata ada motif Joker. Iya benar sekali, Bapak terlihat Tahu tidak semua posisinya. posisi dari anak-anak raja. Yoi, itu dia. Benar-benar ketahuan semuanya. Tinggal gimana caranya untuk teleportasi berikutnya ya. Vin, masa Diversion tadi susah kali kemana tuh. saja. Apaan tadi, Mau lompat ke Psycho, ternyata yang lompat di sana dan tidak mau dibuka. Ini benar-benar sangat berhati-hati dari sang raja, tidak mau sampai salah step sedikit pun. Benar-benar tidak mau Psycho-nya doang memanfaatkan yang bergerak. situasi yang salah. Benar-benar sudah mulai di-pop. Ini Lordnya mungkin akan menjadi penentuan juga siapa yang akan nge-push. Tapi Skylar, oh masih bisa balik, mencoba untuk mengecek saja di sana. Di PHP lagi, ditarik lagi, mencoba untuk disiplin dari kedua tim. Karena ini bisa terjadi comeback dari siapapun yang mendapatkan Lordnya, Walai. Iya benar, apalagi sampai sudah menit ke-16, respawnnya akan cukup lama. Clay-nya sedikit lagi, tapi R7 masuk dari bagian belakang sedikit lagi. Dan ternyata Lordnya berhasil didapatkan. Satu orang berhasil ditumbangkan Psycho-nya di bagian belakang. Finn yang gak kuat, double kill berhasil didapatkan. Skylar-nya Nice. Mati itu dia. berhasil didapatkan juga Bu Cornel. Oh, playnya sekarang, tapi lihat one-one-nya. Oke. One-one, Albert. Oh my god. Oke. Langsung di Comeback. Cuman orang sudah berlock sih. Masih ada Arneva juga dimaju, tidak takut. Dibokol bunuh sama Frinonya. Tapi tak pakai Watya, masih bisa survive. Masih bisa balik ke arah belakang. Walaupun Lord yang terhormat yang muncul di tengah. Tapi mereka kehilangan 3 serigalanya. Walalalalai. Sampai memerah wajah Bung Cornet ini di sebelah saya. Ya ampun. Peperangannya tidak ada habisnya. Udah ada meteor shower, langsung dimandiin aja ke arah R7 yang berharap R7 bisa konslet. Tapi didorong. Ini dia bantuan Argo Taret. Sedikit lagi. Masih bisa bertahan R7-nya. Masih bisa kabur. Sedikit lagi. Masih bisa gua tumbuk PC-nya. Gua tumbuk PC-nya. Masih bisa selamat. Ya Oh ampun. my god, R7 yang melakukan diet selama 3 bulan terakhir ini berhasil lari dan menggocek para serigala yang ada di depannya. R7 dengan menggunakan Uranus ya, ini salah satu hero favoritnya juga yang sudah lama terpendam kembali lagi dipakai oleh R7. Gocekan apa lagi tuh Profesor? Itu benar-benar buying time banget, walaupun ada Necklace of Durance tadi efeknya, tapi kali ini tidak menghentikan R7 dengan pasif 20 stack-nya yang benar-benar sangat menyakitkan. Dan lihat tuh, dia cuma ngocol di depan pakai Season 1 concentration, regennya penuh lagi. Ayo sini maju Berani Clay-nya. banget loh Fredo Kitty. Berdua aja bareng Clay lo. Berani banget mereka. Yes, masih mencoba untuk merapikan lagi lane-lane-nya dari sang raja. Oh, Meteor Shower hanya untuk mengusir, tapi tampaknya di sini masih ada Psycho yang cukup tebal juga, dan mereka ingin memanage lane-nya dengan cukup baik lagi. Oh, lihat diversion kemana saja. Battle-nya yang diincar. Battle masih ada Wind of Danger, tapi tidak bisa bertahan cukup lama. Dia jadi bisa ditendang dan bahkan masih bisa Traceless. Masih bisa bertahan. Bahkan masih ada Meteor Shower juga. Ada Dragon yang mengarah ke satu orang. Fredo diincar. Belum ada yang tumbang. Masih ada Tifa yang cukup intens di sana, dan bahkan Skylar-nya ditumpahkan dan dihancurkan. Oh, dari Albert masih mencoba dari Sak. Belum ada ultimate di sana dan masih bisa survive semuanya. Gagal untuk mencuri satu battle-nya dan langsung di cover habis-habisan oleh sang serigala. Gila, thanks to Fredo sih. Dari tadi dia benar-benar nahan pergerakan dari Psycho dan R7 walaupun flicker dua-duanya. Tapi lihat bagaimana seorang Fredo menahan gerakan dengan knockout strike-nya sehingga membuahkan satu knockout airborne untuk seorang Psycho dan R7. bisa. Wah, belum lagi tadi backupan dari Wardnya dengan Meteor Shower baik banget. Mendadak mereka berdua dan sekarang dikeluarkan lagi, dimandiin lagi. Ini dia Black Dragon Force, di mana ke arah landingnya sedikit lagi masih terbang, tapi Fredo di bagian bawah dengan Oke. Dari belakang Albert si Bayali. Oke. Fredo jadi tumbangkan. Tiba-tiba Albert terbang aja, Cok. Dan Skylar yang akan kembali hidup. Tapi ini masih belum ada Lord yang terhormat. R7 mencoba untuk melindungi, tapi tampaknya di sana tidak bisa. What? Awat Supriyadi berhasil mendapatkan purple buff milik Skylar. wah, sambil pulang dapat purple buff. Ini sekali lompat 2-3 pulau terlampaui jatuhnya Profesor KB. Iya, dan lihat damage taken yang diamankan sama R7 bahkan hampir 200.000. Triple diversion dan
20 detik menuju ke arah Lord yang ketiga. Mulai menzoning pemain dari arah Kyoshi. Saiko udah Wah, ambil jadi posisi kita juga mungkin berat, di bagian Cok, bawah. ini. Pergerakan dari Uranus ataupun R7 sudah bisa mulai ranking, bisa bisa. terlihat kemanakah. Udah hancur tuh ibu tuh. 7 detik lagi untuk Lord akan muncul. Udah habis turut kita, Maksimum bos. atribut pastinya. Dan bahkan yang dilakukan Arkiyoshi benar-benar disiplin sekali. Dia ingin mengamankan semua lane-nya, dibersihkan terlebih dahulu, dimajuin perlahan demi perlahan. Karena Duit mereka kita tahu masih mereka menang sih, tidak RRQ, punya lagi duit- pertahanan terakhir turretnya. masih menang Sudah bolong, botak seperti 40 ketika challenge 100.000 likes. Dan di bagian atas Uranusnya masih free sendirian aja. Meteor Shower dikeluarkan kembali menghilangkan satu wave minion. Diversion kemana saja. Ada Wati Sada yang muncul. Oh, gak mau ditendang ternyata. Walaupun ada flicker dari Seiko-nya. Mountain Shocker lagi-lagi. Belum Ini kontrol. benar-benar membuka semua vision tempat persembunyian sang raja. Hei raja, mau bersembunyi di rumput mana? Aku akan tahu posisi kamu. Aku akan mengetahui dimanapun keberadaan. Saya bilang, ya, Ini suara serigala apa suara malam gitu sih? Misteri Gunung Merapi tuh. kita kayak gitu segame ya. Bertiga amandel besok. Itu benar-benar pertandingan dua fase ke menit 21. Oke, mulai dimandiin aja robotnya lagi dan lagi. Belum konslet juga R7-nya. Santuy banget R7 yang baru saja diet dan juga melakukan gym ya. Benar-benar kuat banget dia di arah atas. 3 orang lagi diversion yang belum mendapatkan satu informasi tambahan, belum ada yang bisa diculik. Dan bahkan Lordnya masih dikacangin aja. Santuy. Walaupun ini Genflix benar-benar udah dapetin semua target, tetapi ternyata mereka ingin komit banget terhadap R7 yang baru saja melakukan diet dan olahraga. Dan langsung di shutdown. Tidak adanya flicker membuat R7 harus tumbang. Wow, on point sekali. Meteor Shower dan juga Chaos Assault tadi sepertinya dikeluarkan bersamaan. 2 magical damage, ngeburst banget. Hilang sudah R7-nya, tapi Lord terbuka. Udah dari Nasmi juga yang ngambil posisi. Udah dari Versa Diversia juga. kemana Ini saja. dia mau perang gede Satu dan banget satu ini. Skylar harus mana? Lo yang masuk di sana dan Coach Edo siapa dan tribut ada? Woi, Skylar dapat cowok mati Yusuf. Mantap. Bisa mencuri Lord, tapi mereka kehilangan. Wah, satu Skylar orang. dapat Lord, Dan cowok. Yosef ada bahkan Psycho-nya juga harus hilang. Immortal dia bisa langsung dikomit 2 orang dan Oke, bahkan kita lihat di sini retribution lepas, Lord cowok. dia Skylar. berhasil sneaky dan langsung retribution on Cuman- point. Wah, ini si Itu anak Yusuf lagi Singnya mati sih. julukannya pencuri Lord bro. Hyper orang tuh. Gak cuman Pin doang yang biasa kita lihat, tapi Gak tadi cuma Finn, gak cuma Albert. Wah, R7 udah hidup lagi. Skylar juga. What the F, dude, come on. Semuanya nyolong ke arah Lord. Wow. Aduh, ini Lord full atribut loh ini. Ya, gila, susah udah bilang Masih ini. bisa ini untuk di defense, tapi jangan sampai terjebak lagi Fredo-nya. Lebih tepat ini udah kebuka weakness-nya. Belum di pop up untuk crossbow tank-nya. Dan bahkan menuju ke arah para Phil. Lihat Skylar-nya hanya mencoba untuk menakut-nakuti saja, mengharas sedikit demi sedikit. Ayo, Sudah comeback, mulai hidup bisa. 5 lawan 5. Mountain Shocker, Lord-nya juga langsung dibersihkan. Bahkan kita lihat di sini juga di arah tengahnya masih Oke, bisa untuk udah mulai defense oleh anak-anak serigala. Ini benar-benar Lord yang hanya untuk memberikan Tapi napas jangan sampai tambahan 30 untuk sang menit, raja. cowok. 23 menit pertandingan masih sama-sama intens, masih sama-sama kuat walaupun mereka tidak ada lagi turretnya dari arah Kyoshi. Tapi Genflix juga benar-benar kebingungan gimana caranya kita nge-push, gimana cara kita nge-end the game-nya. Ini benar-benar harus pakai otak benar-benar diputar sampai beribu-ribu kali walai. Shit, dah Pusing beribu dah tuh kali. otak. Pusing tuh otak tuh. Diputer-puter. Mikir keras ini bos. Permasalahannya dari tadi R7 emang benar-benar tidak bisa ditumbangkan. Itu dia PR yang menjadi bisa dibilang satu buah momen juga dan satu buah nilai plus bagi anak Hoshi. Raffi, time up. Bisa nggak? Nggak apa? Nggak bisa ya? Break time Nggak up. bisa. Ini Ngopi kita dulu harus bentar, tetap nggak bisa ya? lanjut. Nggak bisa. Nggak bisa, Kita tetap lanjut aja ya. Kan sudah aku bilang, Genflix Iron Wolf ketemu anak Hoshi itu minimal 30 menit. 30 menit, oke. 6 menit lagi menuju prediksi dari Profesor KB yang akan menjadi coach dari Genflix di sini. Oh, habis nih. Bukannya Bapak Mars ya? Kok masih di pertandingan ini? Tas. Lagi dari seorang Fredo bersama seorang Saiko. Jadi sendok kulkas saya. Benar sekali. Tidak adanya Lord, benar-benar ini saling cywar saja dari Fredo dan juga seorang Saiko-nya. Masih belum berhenti Fredo dari awal, dari early game sampai dengan late game kayak gini. Masih dengan tombol recall yang segede muka dia ya. Gede banget itu pasti di layar HP Samsung Galaxy S harusnya. Parah. Yoi. Recall. Nggak bakal tuh dia mencet recall untuk pulang, nggak.
Cuma dipencet berkali-kali aja error. Giliran pulang antara ditumbangin kalau nggak jalan. Jalan kaki. Jalan kaki. Aduh. Alright, 70 detik Fredo, Naiko ketemu lagi. Menunjukkan stiker-stiker ototnya. Walaupun Fredo belum ada ototnya, tidak apa-apa. Santai aja cuy. Calm, you know. Ini kalau Watt sekarang job desk-nya adalah mandiin wave minion yang mau masuk, Pak. Dari tadi dimandiin semua loh. Benar-benar kalau bisa ngelihat dari 3 lane yang berbeda, RRQ Hoshi benar-benar ngedorong. Bottom lane-nya doang mungkin yang bakal ditahan sama R7 karena R7 tahu lordnya di arah atas. Mau nggak mau dia bakal ngabut di bagian bawah. Ini bisa dibilang makro play yang sangat luar biasa sekali dan R7 juga tidak bisa ditumbangkan oleh salah satu member dari Genfix Arrow. 38 detik lagi menuju Lord yang ketiga. Aduh, cowok capek kali. Sama-sama Kayak dari gini, kedua cowok tim RRQ. memanage lane-nya. Tapi tampaknya dari RRQ lebih rusuh lagi dengan adanya seorang Uranus. Yang bahkan dari Genflix pun udah mulai bete. Susah banget untuk memberhentikan Uranusnya yang lakukan split push terus. Bahkan ada source-nya juga lengkap nih. Dari semua spellnya lengkap. Flickernya juga ada, ultimate juga ada. Tinggal gimana caranya untuk start team fight itu gimana. Ini bener-bener kayak aduh, gue aja nge-cast pusing palanya gimana para pemain ya. Coba time up dulu kali ya. Nggak bisa, Pak. Nggak bisa, Pak. Kita bakal tetap lanjut. Istirahat dulu, makan dulu. Kita bisanya kita bisa kepala kita nih. time down, Pak. Nggak bisa kah? Iya, nggak bisa. Time up nggak bisa, time down bisa, Pak. Tapi ini udah ada PP ini gitu. Tipis-tipis aja, tuker-tuker damage dikit aja ya. Alright, satu potion tambahan berwarna orange. Coklat deh lebih tepatnya. Orange potion, apa? rock Orange apa potion. ini sih? Eh, Orange apa coklat sih? Kalau pulung kayaknya kuning dia bilang. Kuning ya? Ya Allah, gua lagi dah badal game baik gua di sini. Game back to the game. Bakal gue bawa terus loh, tenang aja. Skylar dan Albert lem colek. 8.000 yang tersisa. Iya, iya. Di reset Diversion lagi. kemana saja? Enggak mau dipakai. Iya, Clay sendirian aja, bro. Dia pede karena memiliki barrel holder yang Terus dia terus punya. terus. Kata Iya. R7 tadi. Tampaknya ini ada strategi yang dilakukan oleh RRQ Hoshi. Udah mulai teriak di sana. Coba untuk mencari posisi yang cukup tepat. Ya. Karena R7 juga memotong. Oh, Kayaknya ada yang ngomong ayo tuh tadi. Ada yang bilang ayo. Ayo kemana? Dan tampaknya sudah mulai diayo. Tapi lihat agak sedikit gagal. Oh my god, freestyle dari Psycho tidak berhasil menginjak badan dari anak Genfix Aerowolf. Dan bahkan ada Cry Baby Cry Fredo yang kembali lagi duduk di depan. Bukan duduk, berdiri maksud Cornet. Dan nampaknya di sana lagi-lagi Wattnya juga hanya untuk memandikan minionnya aja. Wah. Entah berapa banyak sudah minion yang dimandikan oleh Watt. Benar-benar baik perlakuan yang diberikan oleh Watt. Semuanya menghilang, lane-nya dijaga. Tapi untuk Lord dengan 69.857 edge yang dia miliki, ini tebel parah, Pak. Prediksi dari Profesor KB tampaknya akan benar ya. Iya, Pak. Sudah menuju 28 menit pertandingan, Iya. menuju 30 menit pertandingan. Mungkin 60 menit hari ini. Diversion kemana saja. Tapi bohong. Dua. Jadi, cabut tidak mau mengambil resiko yang cukup besar. Oke. Sudah terlihat lagi di mana aja Mountain Choker-nya. posisinya. Ini kayaknya Mountain Choker-nya ini pakai ini dah, fleeting time. Dispam terus menerus. Enggak dong, kan emang ada 6% cooldown reduction. Oh iya maaf. Sorry bos. Jangan marah-marah dong. Fleeting. Iya dong. Santuy Jawa lah. Santuy nih, wah. Oke. Alah, Nio 30 menit kok baala kok cara untuk bisa Wih, mendapatkan capek kali, cowok. Kenapa 30 menit RRQ? Please lah. Nasi kuning. Nasi kuning. Ada tuh, langsung keluar potion kuning. Potion kuning. Langsung rock potionnya diambil kalau Psycho dan lihat R7 di bottom lane cuma kebakar-bakar doang, tapi Regen HP-nya bahkan lebih tinggi daripada damage yang dihasilkan daripada seorang Watt. It's okay, Genflix sama RRQ. Caster pulang jam 12 malam juga Nggak nggak apa-apa apa-apa. loh. Santai. Mau 2 jam, 3 jam pertandingan juga santai. Ya. Itu Oh, diversion kemana saja. Ada Clay yang berubah di sana menjadi bola-bola kuning lucu. Pinnya yang harus ditumbangkan. Kali ini tampaknya RRQ Hoshi yang salah setup team fight. Tidak kehilangan seorang tim. Lebar juga terbakar. Langsung di-burn. Tapi masih ada import tadi di Albert mencari weakness point-nya. Shadow kill dari seorang ibu saja. Balik ke arah belakang. Tampaknya tidak bisa menggocek dan langsung ditumbangkan itu saja. Immortality yang pecah. Skylar Winter Terancam dengan berhasil freestyle pale-pale. Maka dia yang harus ditumbangkan mulai. Udah hancur, cowok RRQ. 5 versus 3. Dua orang penting di
dalam RRQ Hoshi. Wah. Hilang untuk kali ini, dimatiin Lordnya. Lord Wah. akan menjadi milik Genfly Kairowap. Set up yang miss. Gila, ini 29 bener-bener miss banget kalkulasi dari teman-teman Haruki Hoshi di sana. Misplay, bukan misplay tapi miss kalkulasi yang terjadi. Finn yang melahap damage terlalu banyak juga. Meteor Shower yang terlalu cepat karena awatnya juga bikin enchanted talisman. Oh, Ini the way bakal dari susah Lordnya. banget. Ini bakal benar-benar susah. Menit 30 sudah terjadi. Gak ada Skylar. Hanya tersisa 4 orang mencoba untuk maju. Psycho-nya menendang ke arah siapa? Ke arah battle, tapi tidak ada flow damage. Psycho-nya dibebankan tapi unstoppable dari seorang Albert. Dan bahkan lihat base-nya. RRQ GG bos.